Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setio Ardinuswantoro, Eskom Mkom, dosen di program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Bisnis dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah perancangan basis data yang saya ampuh sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah perancangan basis data adalah mata kuliah wajib 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum untuk mahasiswa semester 2 di program studi S1 Sistem Informasi. Mata kuliah ini dibekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang dan mengelola basis data rasional. Adapun tujuan utama adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar basis data dan manajemen basis data. Kemudian merancang Entity Relationship Diagram atau ERD, kemudian melakukan normalisasi data, kemudian menggunakan bahasa query SQL, selanjutnya menerapkan konsep basis data terdistribusi, dan membangun sistem basis data dengan MySQL berdasarkan studi kasus yang ada di dunia nyata. Perkuliahan pada mata kuliah perancangan basis data dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang terdiri atas sesi sinkronus melalui tatap muka di kelas maupun secara daring via Zoom, dan sesi asinkronus yang difasilitasi melalui Google Classroom serta grup WhatsApp. Untuk metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, interaktif, dan diskusi. Selanjutnya studi kasus berbasis proyek, kemudian praktikum perancangan basis data menggunakan ERD, kemudian praktikum SQL, kemudian video tutorial dan latihan mandiri, dan yang terakhir refleksi dan forum diskusi daring. Materi disusun secara bertahap dari konsep dasar hingga implementasi basis data melalui studi kasus. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dirancang untuk membangun pemahaman yang mendalam. Salah satunya adalah diskusi kelompok yang dilakukan sebanyak 6 kali, di mana 4 diskusi dilaksanakan secara sinkronus, baik pertemuan tatap muka di kelas maupun di Zoom. Dan 2 diskusi lainnya dilakukan secara asinkronus menggunakan Google Classroom atau grup WhatsApp. Selain itu, mahasiswa juga berkolaborasi dalam proyek akhir yang dirancang untuk mengimplementasikan seluruh materi yang telah dipelajari. Mahasiswa juga mengikuti kuis untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan, serta menerima umpan balik dari dosen terhadap tugas-tugas yang telah mereka kerjakan. Untuk evaluasi, dilakukan melalui kuis interaktif dengan bobot 10%, kemudian penugasan individu ataupun kelompok dengan bobot 10%, kemudian partisipasi keaktifan dengan bobot 20%, proyek akhir dengan bobot 10%, serta ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah perancangan basis data yang saya ampuh. Selanjutnya, video ini akan menampilkan cuplikan proses dari pembelajaran secara sinkronus melalui Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan di minggu lalu ya, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perancangan basis data
dengan menggunakan entitas relationship diagram. Nah, jadi untuk yang kita pelajari terkait CPMK, indikator penilaian, serta kriteria dan teknik penilaian serta materi pembelajarannya akan kita bahas di sini, yaitu CPMK-nya di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep Entity Relationship Diagram atau ERD, kemudian komponen-komponennya, kemudian kardinalitas relasinya, serta tahap dalam pembuatan ERD. Kemudian untuk indikator penilaiannya, mahasiswa mampu menggambarkan ERD lengkap dengan entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Untuk kriteria dan tekniknya, ketepatan simbol, relasi, dan representasi konsep. Kemudian tekniknya nanti ada tugas ya, ada tugas yang akan saya berikan di akhir materi terkait studi kasus pembuatan ERD. Kemudian untuk materi pembelajarannya ada pengertian entitas relationship diagram ERD, kemudian komponen ERD, kardinalitas atau derajat relasi, dan tahapan pembuatan ERD. Kita kan kemarin sudah membahas beberapa materi ya. Ada yang masih ingat mungkin apa saja jenis-jenis model data? Saya, Pak. Ya, boleh. Yang pertama itu ada model konseptual, kemudian ada model logis, dan ada model fisik. Oke, tepat sekali. Kemudian mungkin ada yang masih ingat nggak jenis-jenis data berbasis record? Model relasional, Oke, terus? model hierarkis, Oke, dan model jaringan. oke, model jaringan, betul ya. Oke, nah selanjutnya kalau primer key itu apa? Masih ingat nggak primer key? Primary key itu kunci utama dalam sebuah tabel. Oke, tepat. Kalau foreign key? Kunci asing untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. Oke, tepat sekali ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini ya. Di sini kita akan membahas ERD-nya. Jadi menurut Elmasari dan Avate pada tahun 2020, pada buku yang berjudul Fundamental of Database System yang dikeluarkan di edisi 7, ERD ini merupakan model konseptual tingkat tinggi yang membantu perancangan sistem untuk memvisualisasikan struktur logis dari basis data melalui entitas, atribut, dan relasi. Kemudian yang kedua, menurut Coronel dan Morris tahun 2018 dalam bukunya yang berjudul Database System Design, Implementation and Management, edisi 13, dia menyebutkan bahwa ERD adalah alat pemodelan data yang digunakan untuk menggambarkan data dalam konteks sistem informasi secara logis, termasuk entitas, atribut, dan hubungan di antaranya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, entitas relationship diagram ini merupakan alat pemodelan konseptual tingkat tinggi ya teman-teman ya, yang dimana digunakan untuk memvisualisasikan struktur logis basis data untuk yang mencakup entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Nah, ERD ini juga dapat membantu kita dalam melakukan perancangan basis data nih teman-teman, dalam memahami dan merancang kebutuhan data secara sistematis dalam konteks sistem informasi gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada tujuan dari tujuan dari entitas diagram. Yang pertama ini ada memodelkan struktur data secara konseptual. Jadi untuk ERD ini membantu kita dalam menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antara data dalam sistem secara abstrak sebelum kita mengimplementasikannya. Jadi sebelum kita bikin nih database-nya, kita bikin dulu ERD-nya. Selanjutnya mempermudah komunikasi antara pihak teknis dan non-teknis. Jadi dengan visualisasi yang jelas, ERD ini dapat menjadi alat komunikasi antara analis sistem, pengembang, dan pemangku kepentingan non-teknis, misalnya seperti manajer atau klien, ya. Yang mungkin mereka ini bukan orang IT, jadi nggak terlalu paham terkait PHP MyAdmin misalnya. Jadi kita visualisasikan nih, ini rancangannya seperti ini. Nah, selanjutnya
menjadi dasar perancangan basis data rasional. Jadi struktur ERD ini kita gunakan sebagai acuan untuk membuat skema tabel dalam sistem basis data relasional ya. Contohnya misalnya entitas mahasiswa di ERD akan menjadi tabel mahasiswa, atau misalnya entitas dosen maka akan menjadi tabel di entitas dosen. Nah, nanti misalnya pada entitas mahasiswa, nanti misalnya dia punya atribut nih, atributnya misalnya name, nama, kemudian apa lagi, jenis kelamin, alamat, hobi, dan lain-lain. Gitu ya. Selanjutnya untuk mendeteksi inkonsistensi atau redundansi sejak awal. Jadi dengan model ERD ini kesalahan logika atau duplikasi data bisa dideteksi lebih awal sebelum kita masuk ke tahap implementasi atau pengembangan pembuatan database-nya gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada simbol-simbol ERD. Ini ada simbol entitas ya di sini ya, bisa dilihat. Jadi entitas ini mewakili objek nyata dalam sistem, seperti misalnya mahasiswa, entitas dosen, entitas transaksi, kemudian misalnya peminjaman, pengembalian gitu ya. Kemudian ada entitas lemah ya. Entitas lemah ini entitas yang tidak bisa berdiri sendiri, butuh entitas lain untuk mendukung keberadaannya. Kemudian ada entitas asosiatif entitas nih ya. Nah, asosiatif entitas ini entitas yang muncul dari hubungan relasi antara dua atau lebih entitas gitu ya, disimbolkan dengan simbol diamond dan ada kotak di luarnya, persegi apa panjang ya. Kemudian ada atribut. Nah, atribut ini menjelaskan ciri atau karakteristik dari entitas. Misalnya kalau dalam entitas mahasiswa tadi, maka atribut-atribut yang dimiliki itu apa aja? Kayak nama, NIM, dan lain-lain. Kalau misalnya di dosen, mungkin entitas yang dimilikinya seperti NIDN, NIP, nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Kemudian ada atribut K. Nah, atribut K ini adalah atribut kunci ya dari atribut yang bersifat unik dan memiliki entitas utama. Misalnya kalau di dalam entitas mahasiswa ada atribut NIM, kemudian nama, alamat, jenis kelamin. Kira-kira yang berpotensi menjadi atribut K yang mana? Kira-kira. NIM, Pak. Oke, benar. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ada atribut multi value, yaitu atribut yang bisa memiliki lebih dari satu nilai. Contohnya nomor telepon, kayak misalnya hobi. Hobi juga mungkin ada yang punya lebih dari satu. Misalnya kalau kayak saya, hobinya main bulu tangkis sama main volley gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, ada atribut composite. Jadi atribut composite ini adalah atribut yang dapat dipecah menjadi beberapa sub atribut yang lebih kecil dan lebih yang memiliki makna ya. Misalnya alamat, atribut alamat ya. Alamat itu kan bisa terdiri dari jalannya jalan apa, kemudian nanti ada atribut komposit lainnya seperti kotanya, provinsi, mungkin kayak gitu. Kemudian misalnya nama juga bisa dijadikan atribut komposit. Nanti ada nama depan, nama tengah, ada nama belakang gitu ya. Selanjutnya ada atribut derivative, yaitu atribut turunan ya, atribut yang nilainya berasal dari atribut lain nilai. Jadi misalnya ketika ada atribut, nah ini mahasiswa memiliki tanggal lahir, maka ada atribut turunannya misalnya umur gitu. Jadi akan menghitung secara otomatis gitu ya. Kemudian ada relationship atau hubungan ya. Jadi relasi ini, simbol relasi yang ada di sini yang teman-teman bisa lihat ini menghubungkan dua atau lebih entitas. Misalnya entitas mahasiswa sama entitas dosen itu saling terhubung. Entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Kemudian ada entitas relationship identifying, yaitu relasi yang menghubungkan antara entitas lemah dan entitas kuat. Nah, jadi untuk menghubungkan ini misalnya entitas A ini entitas kuat, kemudian ini entitas B ini entitas lemah, dihubungkannya menggunakan
simbol relationship identifying. Kemudian ini ada garis atau link atau relasi ya, atau asosiasi ya. Jadi dia ini untuk menghubungkan antara entitas ke relasi atau dari entitas ke atribut gitu ya. Untuk entitas kuat atau strong entity, ini adalah entitas yang dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki dia memiliki atribut kunci ya. Seperti di sini contohnya entitas karyawan, atribut kuncinya adalah NIP. Dia memiliki atribut kunci unik nih. Ini kan kalau nama mungkin bisa sama orang lain, alamat mungkin bisa sama, tanggal lahir mungkin bisa sama, tapi kalau NIP itu nggak akan sama atau bersifat unik. Jadi kayak gini, ketika kita merancang perancangannya basis data ARD-nya seperti ini, maka nanti desain database-nya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada karyawan, kemudian sebagai nama tabel, kemudian ada NIP sebagai field, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, nanti visualisasi dari database akan seperti ini. NIP, nama, alamat, dan tanggal lahir, gitu ya. Jadi entitas lemah ini adalah entitas yang tidak memiliki atribut kunci atau primary key sendiri dan bergantung pada entitas lain untuk identitasnya. Contohnya, di sini ada dua entitas karyawan dan hobi karyawan, di mana entitas lemah ini, yang karyawan hobi ini, dia bergantung nih sama NIP dari karyawan, ya, dari primary key karyawan. Nah, maka mereka akan saling berelasi. Nah, untuk desain database-nya seperti ini jadinya. Ketika kita visualisasi, kita bangun ya, sama di sini ya. Nanti visualisasi tabelnya akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada atribut sederhana dan atribut composite. Ini ada bedanya ya di sini ya. Nah, atribut sederhana ini adalah atribut yang bernilai tunggal dan tidak dapat dipecah lagi. Nah, contohnya ada NIP, kemudian nama ini bisa dipecah juga. Nama tengah, nama depan, nama belakang. Nah, alamat ini bisa dipecah menjadi jalan, kota, kode pos, provinsi, dan lain-lain. Nah, atribut komposit adalah atribut yang dapat dipecah menjadi beberapa sub atribut yang lebih spesifik. Jadi lebih dispesifikkan lagi untuk atribut komposit, gitu ya teman-teman. Kemudian atribut tunggal dan multi value, yaitu atribut tunggal adalah atribut yang hanya menyimpan satu nilai saja untuk setiap entitasnya. Kemudian untuk atribut multi value adalah atribut yang bisa memiliki lebih dari satu nilai untuk entitasnya. Contohnya di sini, karyawan hanya punya satu nama, ya. Kemudian karyawan hanya punya satu NIP, hanya memiliki satu jenis kelamin dan hanya memiliki satu tanggal lahir. Ya, jadi itu atribut tunggal. Kalau atribut multi value-nya, karyawan mungkin bisa memiliki beberapa nomor telepon ya. Kayak misalnya saya ada 2 nomor telepon. Kemudian kayak hobi, karyawan mungkin bisa memiliki beberapa hobi. Kayak misalnya saya ada beberapa hobi juga yang biasa saya tekuni gitu ya. Nah, selanjutnya atribut derivatif atau di mana atribut turunan adalah atribut yang nilainya dapat dihitung atau diturunkan menjadi atribut lain yang sudah tersedia basis data. Nah, contohnya di sini di umur ya. Atribut umur ini yang nilainya dapat dihitung dari atribut tanggal lahir. Jadi kalau misalnya tanggal lahirnya katakanlah 2010, maka ketika dihitung sekarang secara otomatis umurnya adalah berapa? Kalau di tanggal lahirnya 2010, umurnya berapa? 25, Pak. Yakin? 2010 loh. 24. 15, 14, Pak. Pak. 15. 14. Jalan 15. Ya, Ya, 14, 15, Pak. wah, nggak apa ya. Nah, selanjutnya ada atribut kunci ya, atau atribut key.
Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman di atribut kunci ini bahwa ada entitas karyawan yang bisa menjadi atribut kuncinya adalah NIM. Ya, karena NIM ini bersifat unik atau tidak ada persamaannya gitu ya. Kalau nama mungkin bisa sama. Kemudian kalau entitas buku. Nah, untuk entitas buku ini ISBN sebagai atribut kuncinya ya. Nah, kemudian ada mata kuliah. Nanti kode mata kuliah ini menjadi atribut kunci karena dia sifatnya unik. Karena mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya itu tidak akan mungkin memiliki kode mata kuliah yang sama. Oke, selanjutnya ada cardinality. Jadi cardinalitas ini adalah jumlah keterlibatan entitas dalam satu relasi. Dengan kata lain, kardinalitas menunjukkan beberapa atau banyak instansi dari satu entitas yang dapat dikaitkan dengan instansi dari entitas lain. Di sini ada beberapa ya cardinality, ada one to one to many to many. Jadi contohnya di sini kalau yang one to one ini setiap entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu entitas B dan sebaliknya. Nah, contohnya di sini presiden hanya memiliki presiden hanya dimiliki oleh satu negara dan satu negara hanya memiliki satu presiden. Gitu ya. Dan kemudian contoh dari entitas one to many yaitu entitas manajer sama pegawai, di mana satu entitas A atau entitas manajer ini bisa berhubungan dengan banyak entitas B, tetapi entitas B hanya boleh berhubungan dengan satu entitas. Nah, jadi misalnya contohnya manajer memiliki banyak pegawai, tapi banyak pegawai ini hanya memiliki satu manajer. Contohnya seperti itu. Kemudian ada many to many, yaitu satu entitas A bisa berhubungan dengan banyak entitas B dan sebaliknya. Contohnya banyak proyek dikerjakan oleh banyak pegawai dan banyak pegawai dapat mengerjakan banyak proyek. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya Pak, Oke, silakan. kapan kita harus menggunakan entitas lemah dan bagaimana cara menentukannya, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Jadi entitas lemah ini dapat digunakan jika entitas tersebut tidak dapat berdiri sendiri ya. Dan identitasnya ini bergantung pada entitas lain. Seperti yang tadi entitas ini kita sedikit kembali ya. Mana sih tadi? Atribut lemah. Nah, ini. Ini di sini ada karyawan ya. Nah, entitas karyawan, ini di sini ada entitas hobi. Karyawan hobi. Nah, untuk entitas karyawan hobi ini dia tidak bisa berdiri sendiri karena untuk identitasnya ini dia menggunakan foreign key dari primary key yang ada di entitas karyawan, gitu ya. Bisa dipahami mungkin Mbak Fitri? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada tahapan ya, cara membuat ERD. Ada tahapannya di sini. Jadi yang pertama kita menentukan entitasnya dulu. Ya, di sini ada 4 entitas. Ada entitas mahasiswa, ruang, dosen, dan entitas mata kuliah. Setelah entitas itu ditentukan, kemudian penentuan atribut-atributnya. Ini mau dibikin atributnya apa aja, ditentukan nih. Misalnya di atribut mahasiswa ada NIM mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan bisa yang lainnya kayak jenis kelamin dan lain-lain misalnya. Nah, kemudian di entitas dosen mungkin atributnya bisa NIP, nama dosen, alamat dosen, dan lain-lain. Kemudian ada misalnya entitasnya mata kuliah, atributnya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan deskripsi mata kuliahnya. Selanjutnya untuk ruang, entitas ruang, ini bisa kode ruang jadikan sebagai atribut, nama ruang, kemudian lokasi ruang. Nah, saya mau tanya ke teman-teman nih,
Ya, kira-kira dari entitas mahasiswa mana yang berpotensi menjadi primary key? Dari entitas mahasiswa. NIM, Pak. Oke, ini betul sekali. Kemudian kalau dari dosen, entitas dosen, NIP, NIP, ya. Kalau mata kuliah, kode MK, Kode mata kuliah. oke. Oke, mata kuliah, Pak. Kalau misalnya ruang, ruang ya, yang jadi Kode entitas. ruang. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita buat nih tahap penentuan atribut primary key-nya yang tadi sudah teman-teman sebutkan. Di sini entitas mahasiswa NIM, kemudian kode mata kuliah primary key-nya kode mata kuliah, entitas dosen primary key-nya NIP, dan kode entitas ruang primary key-nya kode ruang. Nah, di sini kemudian kita melanjutkan dengan penentuan relasi dan kardinalitasnya. Nah, di sini kayak misalnya ada mahasiswa itu berrelasi dengan entitas mata kuliah, di mana mahasiswa mengambil mata kuliah. Kira-kira ini kardinalitasnya gimana? Kardinalitas entitas mahasiswa? many, Ya, to many, Pak. many to many. To many. Iya, jadi benar ya. Untuk entitas mahasiswa mengambil mata kuliah itu kardinalitasnya many to many. Ya, simbolnya ya di sini ya. Selanjutnya untuk entitas dosen mengambil mata kuliah, kemudian entitas dosen yang membimbing entitas mahasiswa, kira-kira One, one to many. one to many. Oke, betul ya. One to many. Selanjutnya dosen mengajar mata kuliah. Itu kardinalitasnya seperti apa? Kira-kira? One to many juga. One to many juga ya. Oke, tepat sekali ya. Kemudian ruang digunakan untuk mata kuliah, kira-kira? One to one. Tuan. Bantuan, betul ya. Jadi mata kuliah menggunakan satu ruangan ya. Satu mata kuliah ini menggunakan satu ruangan, dan satu ruangan digunakan untuk satu mata kuliah gitu ya. Karena nggak bisa dilakukan secara bersamaan ya, gitu ya. Oke, pinter-pinter ya teman-teman ya. Senang deh saya. Kita lanjutkan ya. Pak, makasih, Pak. Di tahap pembuatan RD ini nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Tadi sudah kita tentukan entitasnya apa aja, sudah ditentukan entitas nama, entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, kemudian entitas dosen, dan entitas ruang. Selanjutnya, tadi sudah ditentukan juga atributnya, kemudian ditentukan juga primary key-nya sudah, kemudian ditentukan relasi dan kardinalitasnya, dan selanjutnya dikembangkan seperti ini jadinya ya. Nah, kurang lebih jadinya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada beberapa atribut teman-teman. Misalnya di mahasiswa, ini kenapa ada NIP di sini kira-kira? Padahal NIP itu adalah entitas dari, atribut key dari dosen. Tapi di sini kok bisa ada NIP ya, atributnya? Kenapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Nah, saya jelaskan ya. Karena mungkin tahu tapi malu-malu teman-teman ya. Nggak apa-apa, jawab aja. Nah, jadi karena dia adalah foreign key di sini teman-teman. Untuk menghubung sebagai kunci tamu ya, kunci tamu di entitas dosen. Jadi untuk menghubungkan antara entitas mahasiswa dan entitas dosen. Jadi sebagai relasinya gitu. Nah, selanjutnya nanti tugasnya ini silakan teman-teman screenshot tugasnya. Nanti silakan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Nggak ada? Oke, kita tutup. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.